Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Giri Angga Setia STMT selaku dosen pengampu mata kuliah transmisi tenaga listrik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Reni Ayu Purwaningsih dengan NIM akhir 03 bersama rekan saya. Saya Ragil Oktaviana dengan nomor NIM akhir 12. Saya Mutia Mariam Azahra dengan NIM akhir 21. Saya Tania Amelia dengan NIM akhir 39. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Analisis Stabilitas Tegangan pada Sistem Interkoneksi Antar Pulau akibat gangguan saluran transmisi 150 kilovolt. Baik, selanjutnya di sini ada diagram alir penelitian. Pada diagram alir penelitian ini dapat dilihat bahwa analisis diawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan pengumpulan data sistem berdasarkan studi kasus. Lalu, data tersebut digunakan untuk pemodelan dalam simulasi etap. Selanjutnya dilakukan perhitungan manual terhadap daya reaktif, drop tegangan, efek Ferranti, kurva PF, serta kondisi generator. Hasil simulasi dan perhitungan kemudian dianalisis untuk menentukan solusi kompensasi daya reaktif dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada deskripsi sistem dan permasalahan. Dalam studi kasus ini bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, permasalahannya di mana pada kondisi sistem ketika terjadi gangguan pada saluran transmisi 150 kilovolt. Gangguan tersebut dapat menyebabkan perubahan aliran daya, penurunan tegangan pada beberapa bus, bahkan berpotensi mengganggu kestabilan sistem apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, analisis stabilitas tegangan dilakukan untuk mengetahui apakah sistem masih mampu mempertahankan tegangan operasinya dalam batas standar atau tidak. Baik untuk data sistem ini menjadi dasar dalam seluruh proses analisis. Pada beban subsistem Z sebesar 300 MW dengan faktor daya 0,8 kJ sehingga membutuhkan daya reaktif. Saluran transmisi beroperasi pada tegangan 150 kV dengan resistansi 5 ohm dan reaktansinya 18 ohm. Kabel laut memiliki substansi sebesar 6 kali 10 minus 3 Siemens yang berperan menghasilkan daya reaktif positif. Sementara itu, PLTU alfa mampu menyuplai daya reaktif hingga 228 megavolt ampere reaktif. Pada kurva per V, PV, kondisi operasi sistem berada pada 0,90 per unit atau sekitar 90% dari tegangan nominal. Seluruh data ini digunakan sebagai acuan untuk analisis daya reaktif, drop tegangan, dan kestabilan sistem. Baik, selanjutnya dilakukanlah simulasi etap sebelum gangguan. Nah, slide ini menunjukkan kondisi sistem sebelum terjadi gangguan sebagai kondisi acuan. Terlihat bahwa bus 1 memiliki tegangan 100% karena terhubung langsung dengan utility, sementara itu bus 2 memiliki tegangan 93,302% yang menunjukkan adanya penurunan tegangan akibat penyaluran daya ke beban. Sedangkan bus 3, bus 4, dan bus 5 masih memiliki tegangan mendekati nilai nominal sehingga pembangkit bekerja dalam kondisi normal. Dapat disimpulkan bahwa sistem masih stabil namun bus 2 sudah menjadi titik yang paling rentan mengalami penurunan tegangan. Baik, selanjutnya kita melakukan simulasi etap setelah gangguan. Pada simulasi ini hubungan dengan utility diputus sehingga pembangkit lokal harus menyuplai seluruh kebutuhan beban. Akibat tegangan bus 1 dan bus 2 turun menjadi 89,262% yang menunjukkan sistem mengalami undervoltage. Selain itu, pembangkit harus meningkatkan suplai daya untuk menggantikan pasokan dari utility. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan pada saluran transmisi menyebabkan penurunan kestabilan tegangan sehingga diperlukan kompensasi daya reaktif. Nah, selanjutnya
Saya melakukan simulasi etap setelah kompensasi Statcom. Untuk mengatasi penurunan tegangan tersebut dilakukan pemasangan Statcom. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tegangan bus 1 dan bus 2 meningkat menjadi 90,857%, sedangkan tegangan pada bus pembangkit kembali mencapai sekitar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Statcom mampu menyuplai daya reaktif sehingga profil tegangan menjadi lebih baik dan sistem menjadi lebih stabil. Baik, selanjutnya saya melakukan perbandingan hasil simulasi. Nah, pada grafik terlihat bahwa tegangan bus 2 mengalami penurunan dari 93,302% menjadi 89,262% setelah gangguan. Kemudian meningkat menjadi 90,857% setelah pemasangan Statcom. Walaupun belum kembali ke kondisi awal, hasil ini membuktikan bahwa Statcom efektif untuk memperbaiki profil tegangan dan meningkatkan kestabilan sistem setelah gangguan. Nah, sebelum masuk ke analisis, di sini ada pada studi kasus ini menggunakan 7 metode perhitungan, di mana yang pertama itu ada perhitungan daya reaktif, yang kedua ada daya semu, yang ketiga ada drop tegangan, yang keempat ada presentasi drop tegangan, dan yang kelima ada perhitungan daya reaktif kabel laut, yang keenam ada loading margin, dan yang terakhir ada kapasitas kompensasi daya reaktif. Nah, pada analisis ini menunjukkan kebutuhan daya reaktif pada beban di subsistem Z. Beban memiliki daya aktif sebesar 300 megawatt dengan faktor daya 0,80 leading, sehingga termasuk beban induktif yang membutuhkan daya reaktif. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh daya reaktif sebesar 225 megawatt ampere reaktif dan daya semu sebesar 375 megawatt ampere. Hal ini menunjukkan bahwa sistem harus mampu menyediakan daya semu sebesar 375 megawatt ampere untuk memenuhi kebutuhan beban termasuk daya reaktifnya. Apabila daya reaktif tidak terpenuhi, tegangan sistem dapat menurun sehingga kestabilan sistem menjadi terganggu. Selanjutnya, pada analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penurunan tegangan pada saluran transmisi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh drop tegangan sebesar 18,67 kV atau sekitar 12,45% dari tegangan nominal 150 kV. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi daya reaktif lebih besar dibandingkan daya aktif, yaitu Qx sebesar 1.800, sedangkan PR-nya yaitu sebesar 1.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya reaktif lebih dominan memengaruhi penurunan tegangan. Oleh karena itu, kompensasi daya reaktif diperlukan agar tegangan sistem tetap stabil dan kualitas penyaluran daya tetap terjaga. Baik, Baik, selanjutnya analisis ini membahas pengaruh kabel laut terhadap daya reaktif dan kestabilan tegangan sistem. Berdasarkan hasil perhitungan, kabel laut menghasilkan daya reaktif kapasitif sebesar 130 megawatt ampere reaktif. Daya reaktif tersebut membantu menjaga profil tegangan sistem selama kabel masih terhubung. Karena kabel laut memiliki kapasitas yang tinggi, dapat terjadi efek relatif, yaitu kondisi ketika tegangan di sisi penerima lebih tinggi dibandingkan sisi pengirim, terutama saat beban ringan. Namun apabila kabel laut terputus, suplai daya reaktif sebesar 135 megawatt ampere reaktif akan hilang sehingga tegangan sistem menurun. Generator harus menyuplai daya reaktif lebih besar dan jika tidak segera dikompensasi, kondisi tersebut akan menyebabkan voltage collapse, bahkan blackout. Selanjutnya, dilakukan juga analisis kurva VV untuk mengetahui batas kemampuan transfer daya dan kestabilan tegangan sistem. Sebelum gangguan, sistem memiliki Pmax sebesar 449 MW dengan beban operasi sebesar 300 MW pada tegangan 90 PU. Sehingga masih memiliki loading margin sebesar 33,18% dan berada pada kondisi yang stabil. Setelah gangguan, Pmax turun menjadi 167 MW, sementara tetap beban
beban tetap berada di 300 megawatt karena beban telah melebihi kemampuan sistem, tegangan terus menurun dan generator mengalami pembebanan daya reaktif berlebih. Kondisi ini memicu cascading failure, voltage collapse, dan akhirnya menyebabkan blackout pada subsistem Z. Selanjutnya, ada analisis generator trip dan cascading failure. Pada slide ini dibahas analisis generator trip dan cascading failure. Pertama, berdasarkan data diketahui bahwa PLTU alpha menyerap daya reaktif sebesar 228 mVAR, sedangkan batas amannya hanya 80 megaVAR. Sehingga generator telah bekerja melewati batas kemampuan reaktifnya. Generator ini memiliki batas daya reaktif karena keterbatasan termal dan sistem eksitasi. Jika batas tersebut dilampaui, arus rotor dan stator dapat meningkat dan menyebabkan overheating serta kerusakan isolasi, sehingga proteksi bekerja untuk melepaskan generator dari sistem. Gangguan bermula ketika saluran transmisi 150 kV terganggu dan impor daya 200 MW terputus. Akibatnya dukungan daya reaktif berkurang dan tegangan subsistem Z menurun. Setelah PLTG beta dan PLTGU gamma trip, PLTU alpha harus mempertahankan tegangan hingga menyerap 228 megaVAR sehingga akhirnya ikut trip. Pelepasan generator secara berurutan tersebut disebut cascading failure. Sistem kehilangan pembangkit satu per satu hingga seluruh sumber terlepas dan akhirnya terjadi blackout pada subsistem Z. Nah, di sini pada analisis kompensasi daya reaktif itu adanya penambahan daya reaktif untuk memperbaiki profil tegangan pada sistem transmisi. Tujuannya itu yang pertama itu untuk menjaga tegangan agar tetap stabil, mengurangi rugi-rugi daya, dan meningkatkan efisiensi penyaluran energi listrik. Setelah dilakukan kompensasi tegangan pada bus menjadi lebih mendekati nilai nominal dan aliran daya reaktifnya menjadi seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi daya reaktif efektif dalam meningkatkan stabilitas sistem transmisi. Nah, kesimpulannya di sini pada daya reaktif eh, kebutuhan hanya reaktif sistem sebesar 150 megavolt ampere. Kabel laut menghasilkan daya reaktif sebesar 135 megavolt ampere yang turut mempengaruhi profil tegangan. Drop tegangan pada koridor transmisi sebesar 18,67 kilovolt atau 12,45%. Selanjutnya, konvensasi daya reaktif lebih dominan dibanding daya aktif terhadap penurunan tegangan. Terus pada stabilitas sistem ada margin keamanan sistem sebesar 20% dan masih dalam kondisi aman. Selanjutnya, sistem masih memiliki pe- margin pembebanan sebesar 33,18% sebelum mencapai batas maksimum transfer daya. Pada kompensasi daya reaktif, ada kapasitas kompensasi yang diperlukan sebesar 180 megavolt ampere dengan margin 20%. Pada Statcom direkomendasikan sebagai solusi utama karena mampu memberikan kompensasi cepat dan fleksibel. Dan yang terakhir, ada implementasi Statcom sebesar 180 megavolt ampere untuk menjaga kestabilan tegangan sistem dan penambahan pembangkit lokal atau solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pasokan daya reaktif. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.